Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, amin. Ya, video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan video-video tentang berita politik hari ini, yang dimana saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi, bisa mengedukasi dan menghibur teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak untuk berbahasa basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menyeret nama Pak Jokowi ke ruang sidang di Mahkamah Konstitusi urusan sengketa Pilpres ini ya. Mereka kompak mengatakan bahwa Jokowi adalah dalang biang kerok di balik kekalahan Anies dan Ganjar Pranowo. Salah satu yang paling kuat yang selalu mereka bicarakan adalah urusan bansos. Seolah mereka ingin mengatakan bahwa rakyat ini dibeli oleh bansos. Mari kita cek. Ya, ini menarik sekali. Ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Dia menyebutkan bansos itu nyasarnya ke siapa sih? Apakah hanya ke pemilih 02 atau juga nyasar ke pemilih 03 dan 01? Ini menarik sekali. Beliau uraikan semuanya, data-datanya lengkap. Hasil survei, bukan abal-abal ya. Dan malam saya sudah tayangkan. Ternyata dari pihak 03 pun sebetulnya membagikan bansos, jelas itu. Dari 01 pun netizen bongkar ada yang membagikan sembako kok. Oke, ini mungkin dalil terakhir mereka. Dan mereka tidak pernah mengeluarkan angka suara mereka berapa dan lain sebagainya, enggak. Lebih kepada mengutuk seolah masyarakat mampu dimanipulasi, masyarakat mampu dibeli dan lain sebagainya. Padahal ketika dicek di lapangan, faktanya publik membongkar pula. Ya, bahwa 03 membagikan bansos, 01 juga membagikan bansos. Oke, terlepas daripada itu semua, kita akan fokus kepada bansos, bantuan dari negara. Apakah hanya nyasar ke pendukung 02 atau ke semuanya? Ini hasil survei, bukan hanya bacot doang ya. Coba kita cek dulu sama-sama. Nih, keterangan Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, ini kalau dilihat dari tim Amin dan juga Ganjar Mahfud ini kompak gitu ya menyebut nama Presiden Joko Widodo di sidang. Ini sebenarnya arahnya mau kemana? Mau pembuktian kecurangan Pilpres atau pembuktian kecurangan Jokowi dalam pemilu, Mas Burhan? Ya, sebenarnya arah yang ditembakkan oleh tim hukum paslon 01 atau 03, saya kira dari dua yang tadi Jihan sebutkan nggak bisa dipisahkan. Jadi kira-kira line of reasoning tim hukum paslon 01 atau 03 adalah Pilpres 2024 itu dianggap penuh dengan kecurangan, dan kecurangan itu langsung dari pucuk pimpinan negara ini, Pak Jokowi. Dan karenanya kedua kubu tadi menyebut keterlibatan Presiden Jokowi dalam dakwaan mereka. Dan menurut saya itu sesuatu hal yang dari awal sudah sangat bisa diprediksi. Jadi karena selisih terlalu lebar antara 02 dengan 01 dan 03, akhirnya tim hukum Mas Anies maupun Mas Ganjar tidak mau masuk pada urusan kuantitatif. Jadi mereka tidak mau masuk pada urusan selisih hasil, tetapi lebih pada aspek kualitatif yang menyebabkan Mas Anies maupun Mas Ganjar kalah telak dibanding Pak Prabowo. Dan untuk menunjang argumen itu, ya, untuk menunjukkan bahwa ada dampak sangat eksponensial yang menyebabkan Anies maupun Ganjar kalah, mereka menyebut langsung keterlibatan presiden dalam proses pemenangan 02. Nah, ini yang harus dibuktikan dalam dakwaan atau sidang di MK. Artinya memang mau membuktikan gitu ya bahwa memang ada keterlibatan Presiden Jokowi di dalam Pilpres 2024 ini. Lalu ini Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, karena mereka membawa-bawa nama Pak Jokowi soal bansos di sidang tersebut. Akhirnya kebaikan Pak Jokowi yang selama ini tidak diketahui orang banyak itu terungkap ya. Ada hikmahnya juga kok di balik semua ini. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Di negeri Indonesia. sendiri masih ada yang Bahkan katakan beberapa nggak punya kali Presiden otak, Jokowi masuk menjijikan, dalam daftar sungguh orang yang miris. berpengaruh di dunia.
Kita sudah melihat ini ya teman-teman ya. Jangan tunggu. Ini tidak akan jatuh dari langit. Sorry, seringkali orang Indonesia... Apa ini? Amerika Serikat mulai ikut dalam pemilu Indonesia. Viralkan agar cepat ditangkap agen CIA yang mendoktrin mahasiswa untuk berdemo dan melawan pemerintah Republik Indonesia. Benarkah faktanya seperti itu? CIA dukung Anies Baswedan untuk ambil alih? Fatalis sekali. Menunggu Ratu Adil yang akan datang. Semua akan beres. Maaf, itu sikap yang malas sekali. Malas. Menunggu saja. The Savior who will save you. It doesn't happen in history. Mengapa Indonesia merdeka? Karena berjuang. Dan selama ratusan tahun tidak berjuang. Jadi tetap kolonial. Begitu berjuang, akhirnya menang. Singkat, sejarah membuktikan. When you fight, you win. If you don't fight, pasti kalah. Don't lose again and again and again. Karena menunggu the Savior who will selesaikan semua. Sebenarnya Jokowi is not a bad person. Saya tidak menilai dia jahat, jelek, no. Tapi dia pegang posisi presiden di antara oligarki yang jauh lebih kuat daripada dia. Jauh. A few moments later. Presiden Joe Biden sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo. Selesai sudah diakui oleh bukan dunia, Amerika akui. Oke. Tapi pada saat yang sama kita tahu Komisi HAM PBB itu uangnya itu datang dari Amerika paling banyak, bahkan PBB datang dari Amerika. The United States, with the worst human rights record in the world, talks this and that about human rights situation in other countries. That does not stand to reason at all. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? Taruhan nama saya, yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik. Diucapkan selamat pada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, pada Jokowi. Aduh, Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Nah, iya. Pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawe-cawe nih. Iya, paman sendiri. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Yes. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Siap, Jenderal. Luar biasa ya teman-teman ya. Gimana kalau ternyata Jokowi itu bukan manusia?
Secara fisik memang Pak Jokowi itu terlihat seperti manusia. Namun siapa sangka jika kalian berpikir bahwa apakah Pak Jokowi ini jangan-jangan bukan manusia? Karena saya merasakan bahwa Pak Jokowi ini punya energi dan juga jiwa yang sangat-sangat besar. Nah, kalau kalian tahu, hal ini juga pernah terjadi pada seorang Elon Musk, di mana dia dikira bukan manusia. Dia berpikir terlalu jauh ke masa depan hingga tidak seperti manusia biasanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seorang Jokowi ini punya energi dan juga jiwa yang sangat besar? Di mana orang-orang yang bisa merasakannya yang punya jiwa besar juga? Lalu siapakah saya berhak menilai seorang jiwa Joko Widodo yang notabene merupakan seorang presiden Republik Indonesia? Dan itu semua akan kita bongkar di segmen Bedah Jiwa Manusia episode 1. Ini dia. Bedah jiwa manusia, luar biasa Anda ya. Jiwa manusia bisa dibedah. Oke, bikin jadi karakter dan saya kejewaan ya. Memang saya sangat suka untuk menjelajah bagaimana dimensi jiwa manusia. Dan pada video kali ini saya akan membedah bagaimana prinsip spiritualitas seorang Joko Widodo. Nah, penjelasan-penjelasan saya mungkin akan sedikit dibumbui oleh subjektivitas. Tapi percayalah, subjektivitas yang saya sampaikan ini tidak jauh beda dengan kenyataan yang ada di dalam hati Pak Jokowi. Bilang capres setengah dewa, Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua akang kayak gitu. Nah, Pak Jokowi ini lahir dengan nama kecil Mulyono, tepatnya di Surakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Pada masa kecilnya beliau telah mengalami berbagai masa kesulitan, bahkan rumahnya juga pernah mengalami penggusuran sebanyak 3 kali. Ini mirip seperti cerita-cerita di Naruto, yang masa kecilnya itu susah banget, tapi dewasanya dia bisa mengerti bahwa dunia ini bisa dikendalikan oleh tangannya sendiri. Pak Jokowi ini diketahui merupakan lulusan jurusan kehutanan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Setelah lulus dari S1, beliau kemudian sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Namun karena tidak betah, beliau akhirnya kembali ke kampung halaman dan bekerja di sebuah perusahaan milik pamannya. Namun akhirnya pada tahun 1988, Pak Jokowi memberanikan diri untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama CV Rakabu yang bergerak di bidang mebel. Dan kabarnya beliau ini juga sempat ditipu hingga akhirnya bangkit kembali pada tahun 1990. Seiring bisnisnya terus berkembang, beliau ini bertemu dengan seorang Bernard Sin dari Prancis yang bekerja sama terhadap perusahaan mebelnya. Hingga muncullah sebuah panggilan bernama Jokowi yang dibuat oleh teman Pak Jokowi bernama Bernard Sin tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa seorang pengusaha kayu yang tampil sederhana bisa win streak berkali-kali dalam politik pemerintahan? 2 kali wali kota Solo, 1 kali gubernur Jakarta, dan 2 kali presiden Republik Indonesia secara berturut-turut tanpa kalah 1 kali pun. Nah, saya sedikit menganalisis bahwa strategi win streak Pak Jokowi ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, Pak Jokowi ini selalu tampil menyerupai rakyat, di mana seperti yang kita lihat penampilan beliau itu selalu sederhana dan sama seperti masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat akan berpikir bahwa pemimpin yang akan kita pilih itu sama dengan kita. Strategi yang kedua, Jokowi adalah seorang pemimpin yang berani tampil beda. Kita lihat pada tahun 2012, tepatnya pada saat beliau ikut kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Beliau memberanikan diri untuk tampil beda menggunakan kemeja kotak-kotak di saat politisi lain menggunakan seragam formal. Hal ini tentunya akan menjadi warna baru bagi politisi pada waktu itu. Sedangkan strategi yang ketiga ini memang pendukung utamanya adalah spiritualitas dari Jokowi itu sendiri, di mana Jokowi ini juga punya jiwa yang bisa merasakan apakah seseorang bisa diajak kerjasama atau tidak. Makanya bisa kita lihat pada saat pemilihan menteri kabinet Jokowi itu aneh banget, anti mainstream. Bagaimana bisa seorang pemilik Gojek itu menjadi menteri pendidikan? Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Pak Jokowi bisa melakukan hal itu? Apa prinsip dan rahasia spiritualitas dari Pak Jokowi ini hingga beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat sabar? Kalau kita lihat beliau pada saat nyalon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, beliau tampil sebagai orang yang sangat polos. Bahkan beberapa tahun kemudian juga banyak orang yang bilang bahwa beliau ini pelongo-pelongo. Tapi kemudian muncul berbagai kritik, hinaan, fitnah yang menyangkut bahkan secara personal. Namun anehnya beliau ini sama sekali tidak menanggapi dan menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi bisa sesabar itu? Kalau dari analisis saya, Pak Jokowi ini adalah orang yang sudah sadar bahwa ketika orang membenci orang lain, maka ketika orang tersebut diladenin, maka dia semakin nafsu untuk menjatuhkan. Tapi ketika dia sekali tidak diladenin, maka orang tersebut akan berhenti. Karena dia merasa bahwa ego dia nggak tersalurkan. Tapi yang saya salut adalah Pak Jokowi ini punya cara yang elegan untuk menanggapi sebuah kritik dan juga hinaan. Misalnya pada saat Pak Rocky Gerung ini mengkritik pedas seorang Jokowi, yang dilakukan Pak Jokowi bukan mengklarifikasi, tapi justru menganggap bahwa itu adalah hal kecil. Kalau kalian sadari, ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa. Artinya secara tidak langsung Pak Jokowi ini menganggap bahwa posisi Rocky Gerung itu tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi dirinya. Contoh kedua adalah pada saat beliau difitnah mengenai ijazah palsu. Kalau orang normal biasa ketika difitnah ijazahnya palsu, maka dia akan mengklarifikasi dan dia akan menunjukkan
menunjukkan ijazah aslinya. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi ini anti mainstream, di mana dia mendatangkan teman-temannya pada saat kuliah dulu. Artinya, teman-temannya aja mengakui bahwa dia alumni, apalagi hanya sekedar dokumen. Faktor selanjutnya, Jokowi itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Beliau tidak lagi peduli dengan pujian manusia. Makanya, orang-orang seperti ini justru akan memikirkan hal-hal besar, hal-hal yang bisa berdampak besar bagi negara dan bagi orang banyak. Dan pembahasan ini akan berhubungan bagaimana sisi mengerikan dari seorang Jokowi. Mengerikan di sini artinya adalah bahwa seorang Jokowi itu bisa membuat orang lain mati kutu tanpa dia harus terlihat bergerak. Makanya Pak Jokowi ini sering melakukan sebuah manuver yang tidak orang lain sangka, yang disebut manuver senyap. Manuver senyap Jokowi ini bisa mempengaruhi mentalitas seorang rakyat. Emang yang senyap-senyap itu bahaya ya? Itu menjadi kentut Jokowi. senyap. Contoh realnya adalah ketika Pak Jokowi ini berani mengambil keputusan untuk mendatangi wilayah-wilayah yang berbahaya seperti Duga Papua, mengunjungi Ukraina dan Rusia pada saat konflik, bahkan melobi langsung Presiden Joe Biden untuk memberhentikan konflik yang ada di Gaza. Bahkan ada juga yang bilang bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang eksperimentalis. Sebagai contoh, dia mengambil keputusan untuk pendirian IKN. Siapa yang bisa memastikan bahwa IKN ini akan berhasil? Tapi Pak Jokowi benar-benar yakin bahwa IKN akan berjalan. Sehingga Jokowi yang mempunyai jiwa besar digabung dengan strategi manuver senyap membuat beliau menjadi orang yang sangat-sangat berbahaya. Karena justru akhir-akhir ini banyak orang yang menduga bahwa Pak Jokowi lah yang menyetir semua partai yang ada di Indonesia. Ada juga yang bilang bahwa Pak Jokowi pengaruhnya lebih besar daripada partainya. Seorang presiden yang merangkul oposisinya untuk menjadi menterinya. Ibarat seperti kisah Naruto yang menggandeng kembali seorang Sasuke. Dan bahkan akhir-akhir ini juga banyak sekali plot twist yang berubah. Harus dikait-kaitkankah dengan Konoha? Oke teman-teman, ya cukup panjang pembahasannya, tapi benar-benar isinya daging semua pembahasan tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi yang benar-benar itu kalian bisa dengar sama-sama dari penjelasannya yang begitu detail tentang bagaimana seorang Jokowi ini, dari seorang yang dulu rumahnya pernah kena gusur sampai 3 kali sampai menjadi besar sekali hari ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video. God bless. Bye guys.